Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di ibadah sekolah minggu. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Amin kak. Oh ya adik-adik, udah pada siap ibadah kan? Kalau udah siap ibadah, artinya udah mempersiapkan Alkitab sama persembahannya kan? Kalau belum, ayo adik-adik kita persiapkan dulu Alkitab sama persembahannya supaya kita bisa menikmati ibadah hari ini. Ditambah lagi, selama ibadah ini adik-adik tidak boleh jalan-jalan atau berlarian ya adik-adik. Kita harus duduk tenang dan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah adik-adik, kalau Alkitab dan persembahannya sudah siap dan adik-adik juga sudah duduk tenang, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, dalam situasi apapun, kita harus memenuhi hati kita dengan nyanyian puji-pujian bagi Tuhan. Untuk itu, dengan penuh semangat, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, dan mari kita angkat pujian dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyikan bersama-sama ya, ikuti gerakan kakak. Adik-adik, kita harus senang dan bangga boleh dipilih menjadi anak Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh bohong dan sombong. Karena bohong dan sombong itu dosa adik-adik. Oke? Ayo sekarang kakak ajak lagi adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Bohong
Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak, dengan rajin membaca Alkitab, kita akan semakin diingatkan bahwa Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan satu ini tadi, yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan kita yang ketiga beserta maksudnya. Mari adik-adik kita ucapkan bersama-sama. Kita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Adik-adik, mari kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menjadi sahabat yang setia di dalam hidup kita. Untuk itu, kita angkat pujian dengan judul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita untuk minggu ini yang tertulis di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita. Kakak ulangi ya. Epistel kita pada minggu ini tertulis di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Jika sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seseorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Adik-adik, masih bersukacita memuji Tuhan kan? Kalau masih, mari kita menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber sukacita dan sumber kekuatan kita. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi sambil mengikuti gerakan kakak ya adik-adik. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya.
pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 14. Bunyinya, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mari kita lihat video teman-teman berikut ini. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau engkau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Yohanes 15 ayat 14. Terima kasih. Apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Shalom kakak-kakak, nama saya Chelsea. Berikut video ayat hafalan. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Terima kasih kakak. Amin. Apa yang kuperintahkan kepadamu. Dadah, shalom. Halo semuanya, hari ini kami akan membacakan ayat hafalan yang terdapat pada Yohanes 15 ayat 14. Beginilah bunyinya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu ya adik-adik, dengan judul Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, saat ini Allah boleh menibakan kami di waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Allah yang boleh bekerja atas kami, sehingga kami boleh menikmati dan boleh memelihara firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami juga pengertian ya Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kami serahkan waktu dan tempat ini, bahkan diri kami sendiri, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji Tuhan Allah kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kakak ulangi sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan hari ini terambil di Markus 10 ayat 13 sampai yang ke-16. Mari kita membaca secara bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Baik, bersama Yesus, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa sekali ya semangat adik-adik Kak. Nah adik-adik, hari ini kakak mau memberitakan firman Tuhan buat adik-adik di rumah. Tapi sebelum itu kita lihat ilustrasi berikut ini ya adik-adik. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak mau memberikan ilustrasi buat adik-adik. Tentang apa kak? Tentang Tuhan Yesus sebagai sahabat kita semua. Nah adik-adik, di meja ini ada apa aja nih kak? Kita nyiapin 3 barang ya adik-adik. Yang pertama itu balon. Balon kita ibaratkan sebagai Tuhan Yesus. Juga ada serpihan kertas adik-adik. Serpihan kertas ini diibaratkan sebagai kita manusia. Dan juga ada benang wol adik-adik. Benang wol ini ibaratnya sebagai doa dan perbuatan baik kita adik-adik. Nah, mau lihat gimana ilustrasinya? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, jadi adik-adik, ini kan tadi balon sebagai Tuhan Yesus. Kemudian benang wolnya sebagai doa kita dan perbuatan-perbuatan baik kita. Kemudian Tuhan kan paling senang kalau kita rajin berdoa, melakukan hal-hal yang baik. Seperti apa tuh Kak? Seperti adik-adik sekolah minggu dong kak. Pasti rajin berdoa dan baca Alkitab. Kemudian bantu orang tua juga ya Kak? Iya, harus rajin pastinya. Adik-adik yang rajin bantu orang tuanya. Pasti Tuhan Yesus sangat sayang kak. Benar tuh Kak. Kalau misalkan Tuhan Yesus sayang, otomatis Tuhan Yesus dekat dong sama kita ya Kak. Iya, semakin kita rajin berdoa, semakin kita rajin melakukan perbuatan baik, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus kak. Dengan kata lain, Tuhan Yesus jadi sahabat kita ya kan Kak? Iya, maka Tuhan Yesus akan menjadi sahabat kita dan harus menjadi sahabat kita adik-adik. Kemudian apa nih kak? Nah, kalau Tuhan Yesus sudah jadi sahabat kita, ini adik-adik, kita semakin dekat sama Tuhan Yesus. Tadi kan potongan kertasnya adalah kita, kemudian balonnya adalah Tuhan Yesus. Berarti kita akan selalu nempel sama Tuhan Yesus. Akan menjadi sahabat Tuhan Yesus ya kak ya.
Nah, ini tadi orang-orang adik-adik atau kakak-kakak yang rajin berdoa dan berbuat baik. Maka dia akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus dong Kak ya. Iya Kak. Nah, gimana nih Kak kalau orang-orang yang baik tadi, yang tadi rajin berdoa tadi tidak mengalami masalah? Apakah mereka akan meninggalkan Tuhan Yesus Kak? Nah, kita ibaratkan yang adik-adik masalah tadi, kita lagi sedih, itu sebagai goyangan. Ini, Kak. Iya. Wah, ada yang jatuh Kak. Wah. Nah, adik-adik tadi ada yang nempel dan ada juga yang jatuh adik-adik. Nah, adik-adik yang nempel ini adalah yang diibaratkan kita yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kak ya. Iya, Kak. Sementara yang jatuh tadi adalah ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik mengalami masalah, dijauhi teman, dibully atau segala macamnya, dia meninggalkan Tuhan Yesus, tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Jadi adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk seperti serpihan kertas yang menempel tadi adik-adik, seperti kita yang selalu menempel dengan Tuhan. Melalui apa Kak? Melalui doa, rajin baca Alkitab, Iya benar. rajin ikutin ibadah online. Benar sekali Kak. Maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik merasa sendiri, kesepian, dijauhi teman, percayalah adik-adik, Tuhan Yesus itu sahabat sejati. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua adik-adik. Makanya adik-adik juga jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan menjauhi Tuhan Yesus, harus rajin untuk datang kepada Tuhan Yesus. Begitu ya Kak ya ilustrasinya. Nah adik-adik tetap menjadi yang terbaik ya adik-adik. Sekian ilustrasi dari kakak. Semoga adik-adik dapat mengerti dan semakin dekat dengan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa sekali ya Kak ilustrasi tadi. Dari ilustrasi tadi, adik-adik, kita belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Karena Tuhan Yesus saja yang memiliki pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya kan Kak? Benar sekali Kak. Makanya adik-adik di rumah seperti ilustrasi tadi, ketika kita rajin berdoa, berbuat baik, membantu mama papa, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita kesepian, ada masalah, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian Kak. Maka dari itu adik-adik, kakak mau ajak adik-adik nih untuk lebih rajin berdoa dan baca Alkitab. Nah, semoga firman hari ini bisa memberkati kita semua ya Kak ya. Dan adik-adik boleh semakin rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mendampingi kami dan menemani kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan punya sahabat yang setia ya Tuhan, sahabat yang selalu ada bersama kami Tuhan di saat kami sedih, di saat kami kesepian Tuhan, kami tahu Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, menjadi anak-anak yang rajin berdoa, menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami dan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk mengerti dan memahami setiap firman-Mu untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Dison Adong Gubuan Tuhan. Kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahannya adik-adik.
Adik-adik, sungguh bersyukur hari ini kita boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua ya adik-adik. Adik-adik, untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Mari kita berdoa yang nantinya akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita ambil sikap berdoa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan hari ini kami boleh mengikuti ibadah online hari ini ya Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan boleh menyenangkan hati Allah, dan kiranya setiap firman yang boleh kami dengarkan hari ini juga boleh membantu kami untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus yang baik. Sebelumnya kami juga mohon ampun untuk kesalahan dan pelanggaran kami selama ibadah ini yang mendukakan hati sesama kami, terlebih mendukakan hati Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan diri kami, orang tua kami, dan orang-orang yang kami kasihi serta mengasihi kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulia Allah, kini esok sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.